Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, saya berharap kita semua boleh dalam keadaan baik, selalu dalam kasih dan anugerah Tuhan. Hari-hari ini kita seperti dibombardir dengan berita-berita yang serba tidak pasti tentang masa depan. Tahun 2023 dikatakan gelap, resesi, krisis pangan yang mengancam. Semua itu membuat hati kita menjadi ciut menghadapi hari-hari ke depan. Saudara, teman, atau bahkan kita sendiri sedang mengalami situasi yang tidak mudah, yang harus struggling mungkin dengan memperjuangkan usaha kita agar kita tetap survive untuk tahun-tahun ke depan. Atau mungkin sebagian dari kita ada yang mengalami sakit penyakit yang mungkin kronis, yang divonis dokter tidak bisa sembuh, tidak ada pengharapan, atau mungkin dari kita ada yang sedang bergumul dengan konflik di dalam keluarga, entah dengan suami, dengan istri, dengan anak, ada hubungan yang kurang baik, atau ada gesekan atau konflik, bahkan mungkin di pelayanan sekalipun. Apapun masalah, pergumulan, kekhawatiran, ketakutan, biar tidak membuat kita menjadi gagal fokus akan tujuan hidup kita yang Tuhan telah tetapkan di dalam kehidupan kita, yaitu melakukan amanat agung. Dari Matius 28 ayat 19 sampai 20. Matius 28 ayat 19-20 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amanat agung ini adalah perintah terakhir Tuhan Yesus setelah kebangkitannya. Ya, sebuah amanat itu sangat penting, seperti kalau kita diberi amanat oleh orang tua kita. Ketika orang tua kita memberi amanat dan kita harus melakukannya. Ya, anak-anak akan berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan amanat yang diberikan orang tua, apalagi kalau itu menjadi amanat terakhir, ya, yang diberikan oleh orang tua. Kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhinya. Demikian juga amanat agung itu bukan berupa pilihan buat kita orang-orang percaya, tapi amanat agung adalah kewajiban yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Nah, kalau kita baca di Matius 28 ayat 17, murid-muridnya pun mengalami keraguan-raguan. Mungkin kondisinya seperti kita hari-hari ini yang seperti tadi saya sebutkan di atas. Ada keraguan, ada kegelisahan, ya. Mungkin murid-murid di sini merasakan kesedihan, kekecewaan karena kehilangan Tuhan Yesus yang mati, dalam tanda kutip mati di kayu salib. Ya. Ada hal-hal yang membuat dia menjadi terdistract perhatiannya, ya, terdistract fokusnya akan amanat agung yang Tuhan telah tetapkan di dalam hidup mereka. Atau mungkin juga karena murid-murid ini terdistract dengan kabar-kabar yang beredar. Kita lihat di pasal sebelumnya, masih di Matius 28, tentang perikopnya di situ dusta mahkamah agama. Jadi dikatakan di situ bahwa imam-imam kepala itu menyuruh para serdadu yang menjaga kuburan Tuhan Yesus saat itu, disuruh mengatakan hal yang bohong bahwa mayat Tuhan Yesus itu dicuri oleh murid-muridnya, bukan bangkit. Ya, jadi kabar itu beredar luas, gitu ya, dan itu mungkin membuat sedikit banyak menjadi ragu-ragu. Ada beberapa muridnya ragu-ragu. Di ayat 17 itu dikatakan ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ya, mungkin hari-hari ini kita juga terdistract oleh banyak hal. Masalah yang kita hadapi
ya, kekecewaan, kesedihan, juga berbagai macam hal yang kita alami. Tapi jangan biarkan itu menjadi kita gagal fokus untuk melakukan amanat agung. Biarlah kita tetap fokus, kita stay fokus. Ya, seperti seorang pelari di gelanggang pertandingan, dia akan fokus untuk mencapai garis akhir, garis finish, ya, dan memperoleh kemenangan, memperoleh piala. Sekalipun mungkin di dalam perlombaan itu banyak hal-hal yang atau rintangan yang dialami, mungkin kakinya terluka, terkelupas, sakit, nyeri, ya, atau mungkin dia terjatuh, tapi dia berusaha untuk bangun, bangkit kembali, untuk berlari kembali, untuk mencapai tujuan garis akhir. Ya. Atau mungkin ada kelelahan yang luar biasa, kehausan yang luar biasa yang dirasakan, tapi dia akan bertahan, apalagi kalau sudah ada di putaran terakhir, ya, di garis putaran terakhir yang mendekati finish, pasti dia akan berjuang sekuat tenaga untuk mencapainya gitu. Dia hiraukan kelelahannya, dia hiraukan rasa hausnya, sekalipun mungkin di pinggir para penonton mungkin ada yang sedang minum mungkin kok sekarang es teh manis yang begitu segar kelihatannya, ya, atau bubble tea, ya. Nah sekarang, rasanya nggak mungkin ya seorang pelari ketika bertanding karena dia kehausan dia akan minggir dulu, dia akan minum dulu, ya, tapi dia akan berjuang, dia tidak berhenti di tengah jalan dan dia mencapai garis akhir, mencapai garis finish. Nah demikian juga kita yang hari-hari ini hidup di zaman akhir dengan segala tanda-tanda zaman yang sudah semakin nyata. Mari kita semakin giat dan tetap fokus melakukan amanat agung. Karena Tuhan sendiri yang berjanji di ayat 20, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi Tuhan sendiri yang berjanji untuk menyertai kita sampai pada akhir zaman. Kalau Tuhan menyertai, pasti Tuhan akan melengkapi dan Tuhan mampukan kita untuk dapat melakukannya. Saya sering kata penyertaan Tuhan itu cukup bagi kita. Ya, ketika kita mengalami apapun, tapi selama Tuhan menyertai kita, maka kita dapat melewatinya bersama Tuhan. Mari saudara, jangan gagal fokus. Kita tetap fokus untuk melakukan amanat agung Kristus. Apapun yang kita alami, saya percaya penyertaan Tuhan akan memberi jalan keluar buat setiap masalah kita, setiap pergumulan kita. Ya, penyertaan Tuhan membuat kesedihan, mungkin membuat kekecewaan, buat keraguan kita menjadi hilang. Sebab penyertaan Tuhan itu sempurna. Dan ketika Tuhan menyertai, maka kita dapat mencapai apa yang Tuhan telah tetapkan, destiny yang Tuhan telah tetapkan di dalam kehidupan kita. Saya percaya kita semua akan tetap fokus bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.